Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk netizen sekalian. Saya ucapkan semoga sebelumnya saya ingin katakan saya podcast di pinggir jalan ya. Ini saya podcast juga sekedar ya menghilangkan bete juga ya, stres juga kalau di rumah terus, apalagi dalam kondisi-kondisi yang tidak normal lah katakan gitu. Jadi seperti itu teman-teman netizen sekalian. Jadi kali ini saya ingin podcast perihal melanjutkan barangkali nanti ada kesalahpahaman ya. Kemarin-kemarin mungkin ada kesalahpahaman tentang apa sih namanya, video-video vlog saya yang masalah keributan atau apa ya, terusnya netizen yang beranggapan saya males, saya bagaimana. Jadi saya sekarang kali ini sedikit klarifikasi. Jadi saya ceritakan, sebelumnya saya ingin mengatakan saya tidak bermaksud untuk menjelekan salah satu pihak atau apapun, tidak, tapi saya ingin keterbukaan. Itulah tujuan podcast saya ini, keterbukaan biar tidak ada kesalahpahaman. Jadi begini teman-teman, pertama kenapa saya melakukan mempublis katakanlah aib-aib gitu ya, itu satu itu dulu ya saya ingin jawab. Ini semua karena apa? Saya udah nggak tahu cara apalagi ya untuk menyetop kezoliman mereka. Minimal setidaknya kezoliman satu orang ya, satu orang itu, yang satunya lagi hanya terprovokasi, terhasut aja. Tapi yang paling utama yang kezoliman satu orang itu saya tidak mau rinci ya. Jadi saya udah nggak tahu bagaimana caranya untuk menyetop beliau. Kezaliman itu nggak sehari dua hari, nggak setahun dua tahun dilakukannya terhadap saya, terhadap anak-anak saya semuanya. Saya punya empat-empatnya dizolimi, dan istri saya pernah nikah 2 kali, dua-duanya dizolimi, sehingga salah satunya saya terpisahkan atau cerai pun dikarenakan ya dihasut atau disengaja dipecah belah sama beliau ini, sehingga kami terjadilah perceraian. 2 kali saya nikah, 2 kali terjadi perceraian karena hasutan-hasutannya, ya adu domba lah gitu. Oke, saya cerita sedikit ya. Ini puluhan tahun, jadi bukan setahun 2 tahun saya mengalami ini, udah puluhan tahun. Sebentar ya. Jadi hal ini udah puluhan tahun sebenarnya. Saya ceritakan dari mulai, nggak usah terlalu jauh ke belakang sekali. Memang pada dasarnya beliau tidak mengharapkan kehadiran saya di dunia ini. Pada dasarnya itu intinya. Beliau tidak menginginkan saya terlahir pada dasarnya itu. Karena beliau memang sudah melakukan kejahatan fisik maupun psikis itu sejak saya kecil. Oke, saya ini aja. Kenapa sekarang saya tidak bisa bergerak sama sekali? Saya langsung loncat aja ya. Beliau udah terlalu banyak melakukan itu, jadi saya langsung loncat aja. Saya pernah menikah tahun 95 oleh seorang wanita yang wanita itu orang miskin, orang susah, dan beliau juga dari latar belakang yang kurang baik ya, jujur saya akuin. Tapi nama itu saya menikah dia karena memang saya cinta dan saya ingin merubah wataknya mantan istri saya yang pertama itu. Saya jangan sampai melakukan hal-hal keji dan sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai sama Allah. Nawa itu saya itu. Tapi alhamdulillah kami bertahan. Saya nikah di 95 sampai dengan 2003. Lumayan, saya dikaruniai 2 anak, namanya Feby dan Asa. Itu dari istri yang pertama ya. Namun di 2003, 2004 kami tuh sempat sukses ya, jujur. Di saat itu, terutama di saat itu, di keluarga besar kami, saya tuh paling sukses pada saat itu ya. Dari 2006 nya sampai dengan 1995 nya, maaf, 1995 nya, 96 nya sampai dengan 2003 nya kami sempat sukses. Nah, sempat ya, alhamdulillah berkecukupan. Namun ada satu kendala, sebenarnya saya nggak mau bicara ya, aib besar sebenarnya, yang kesalahan yang dilakukan oleh orang tua saya, bapak saya, dan istri saya. Saya berani bilang begitu. Itu kurang lebih di 2003.
akhirnya ibu saya memang dasarnya beliau memang dasar udah sentimen, udah nggak suka, memang beliau tidak mengharapkan saya terlahir di dunia ini. Dalam 1 tahun perjuangan beliau untuk memisahkan saya dengan istri saya tuh akhirnya berhasil. 2004 akhirnya kami bercerai. Ya, perjuangan beliau karena pertama karena ada satu masalah besar antara istri saya dengan bapak saya almarhum. Karena masalah itu ditambah rasa sentimen beliau terhadap saya, akhirnya padahal kami udah punya 2 anak ya waktu itu. Oke lah, di 2004 langsung ya terjadi perceraian. Padahal waktu itu anak saya yang pertama aja baru berusia kurang lebih 4 tahun, yang keduanya kurang lebih sekitar 2 tahun, sekitar 1 tahun 2 tahun. Akhirnya terjadi perceraian dengan perceraian paksa, padahal kami berusaha untuk bertahan, tidak ingin bercerai, tapi ya cara beliau hebat ya, saya akui. Akhirnya terjadi perceraian. Oke, itu 2004 ya. Tapi saya tidak putus asa begitu aja. Kurang lebih di 2005-2006 saya bertemu lagi sama seseorang juga yang nasibnya nggak beda jauh dengan yang pertama, tapi bedanya hanya satu, sifatnya bagus ya. Itu dia hanya miskin, dia hanya berpendidikan SMP, dia hanya anak orang kampung. Kami akhirnya menikah juga terpaksa, bukan karena nikah hamil duluan, enggak, tapi terpaksa kami memaksakan untuk menikah karena nggak disetujui sama ibu saya, sama beliau. Jadi keceplosan dulu ya. Akhirnya kami menikah, tapi selama perjalanan itu pun kami dizolimi terus oleh beliau ya, sehingga saya langsung loncat-loncatin aja ya podcastnya ya. Di 2010, dari 2005 kami menikah, di 2010 5 tahun akhirnya kami beliau berhasil juga menceraikan kami 2010 dengan cara hasutan-hasutannya gitu. Anyway, pernikahan saya kedua saya dapat 2 anak juga. Yang pertama Muhammad Fahri Fauzan, yang kedua adiknya Fahri, Zahra ya, seperti itu. Nah, saya cerita sedikit kesedihan saya ya. Saya ulang, yang pertama ya, siapa namanya, waktu pernikahan saya yang pertama, anak saya yang pertama yang namanya Feby ya, di SMP udah diusir sama ibu saya, sama beliau. Keceplosan lagi, diusir. Akhirnya anak saya yang pertama itu tinggallah di rumah ibunya ya. Setelah di anak saya yang kedua di SD kelas 5 juga diusir. Akhirnya tinggallah bersama ibunya, yang notabene sekali lagi ibunya kembali lagi bandel, nakal ya gitu. Setelah perceraian saya aja udah sekian kali nikah maksud saya. Akhirnya karena anak saya itu melihat tonton ya gitulah, pokoknya udah seperti itu pokoknya ya, diusir seperti itu. Terusnya untuk perjalanan hidup yang kedua, pernikahan saya yang kedua juga begitu. Bukan hanya beliau berhasil menghasut kami untuk bercerai, namun kami juga dizoliminya. Kenapa? Saya langsung potong lagi ya, saya langsung panjangin biar cepat aja podcastnya ya. Ada sebagian orang tahu yang dekat sama kami ya. Jadi kenapa saya langsung cerita ke sini aja ya, ke masalah kartu keluarga. Kenapa Fahri masuk dalam kartu keluarga beliau, bukan masuk dalam kartu keluarga saya ya. Menurut alasan beliau, karena beliau yang akan mengurus segala urusan sekolahnya Fahri, pengakuan beliau. Tapi faktanya nggak begitu. Saya sangat menduga keras ini semua semata-mata karena KJP-nya Fahri yang diharapkan beliau. Jadi gini, sejak SD, terus sejak TK juga saya banyak ngurus. Saya ngurus kok, antar jemputnya saya pakai sepeda butut antar jemput ya. Fahri waktu TK, SD juga begitu. SD itu jaraknya kurang lebih 2 kilo 3 kilo dari rumah saya antar jemput pakai sepeda butut yang beratnya nauzubillah ya. Jadi pulang balik 6 kilo itu. Fahri dari kelas 1 sampai kelas 2 saya lebih rutinnya ngantar pakai sepeda butut sampai kelas 6. Dan segala urusannya saya ngurus sebenarnya, rapat atau apa, ambil rapot atau apa ya. Nah, kalau beliau hanya sibuk mengurus KJP-nya Fahri. Karena apa? Di situ ada nominal, ada angka rupiah.
makanya itulah berhubungan ya. Jadi kenapa Fahri dimasukkan ke dalam kartu keluarganya beliau, karena biar dia dengan mudah beliau mengurus KJP-nya Fahri, mengambil, menguangkan, maupun KJP-nya KJP SD itu bukan hanya dapat uang ya, di situ bukan hanya untuk urusan sekolah, tapi setiap bulannya kita dapat bantuan sembako, beras, ayam, telur dan sebagainya, Indomie. Itu tiap bulan, hampir sebulan bisa beberapa kali. Jadi saya duga keras adalah itu. Jadi seperti itu. Ternyata sekarang saya cerita itu Fahri, saya cerita adiknya. Begitu teganya beliau. Adiknya waktu itu baru umur 2 bulan waktu saat kami bercerai. 2 bulan loh. Tega ya. Satu. Yang kedua, sebelumnya itu, di saat lahirannya pun beliau tidak menerima kami. Jadi kami waktu itu, saya baru keluar dari pekerjaan saya waktu adiknya Fahri lahir tuh, saya baru keluar. Saya mundurin diri dari kantor Kementerian Koperasi dan UKM di Rasuna saya baru mundurin diri karena suatu hal ya, saya mengundurkan diri. Akhirnya kami kan bersepakat untuk ya numpang tinggal lagi, padahal rumah sepeninggalan bapak saya tuh gede ya, Cibubur tuh gede ya, tapi betapa teganya beliau. Kenapa saya bilang tega? Begitu lahiran anak saya yang si adiknya Fahri ini yang bernama Zahra, beliau tidak menerima kami. Akhirnya kami memaksa, pun beliau hanya mengizinkan kami tinggal di gudang, rumah gudang. Akhirnya kami berempat tinggalnya di gudang. Kami rapikan dulu, dan yang lebih mengerikan, gudang itu udah mau rubuh. Itu beton di atas, beton penyangga itu udah belah, udah retak. Ya kita bismillah aja lah, semoga nggak terjadi apa-apa ya, gitu. Ya seperti itu ya, fakta ya. Sebenarnya kenapa saya nggak bisa bergerak? Ini sudah tersusun rapi, ini sudah terencana dengan rapi dari beliau. Saya ceritakan lagi, barang-barang saya semua dihilangkan atau dijual sama beliau. Rumah saya di Nanggewer dirampas dengan cara-cara beliau ya. Bahkan pakaian saya pun dibuang sama beliau. Satu. Yang kedua, walau alam bisawab, tapi feeling saya kuat, bukan saya kuat. Ijazah saya dari TK, rapot saya dari TK sampai sertifikasi kuliah saya, dan taklaring atau pengalaman kerja saya seluruhnya hilang, lenyap begitu aja, nggak tahu rimbanya. Jadi seperti itu. Sekarang pun yang saya miliki hanya punya 3 celana, 1 celana sobek, 2 celana ini, baju juga cuma punya 3, baju gembel, termasuk ini 4 sama ini, gitu. Bagaimana saya bisa bergerak untuk cari kerja? Sepatu pun saya nggak punya, ya. Semua sama beliau dihilangkan barang-barang saya. Bagaimana saya bisa kerja? Beliau masih belum cukup gitu. Kami, khususnya saya dan Fahri, selama perjalanan ini disiksa batin, dibikin kami tidak pernah punya akal sehat. Jadi bukan hanya itu juga, kami dikuruskan, ya, dibikin berpenyakitan. Ya lihat aja sendiri. Dibandingkan dulu saya bilang agak gemuk, saya agak gemuk. Jadi begitu, saya dibikin sakit, dibikin memiliki penyakit. Akhirnya saya benar-benar memiliki penyakit yang setiap saat, setiap waktu saya kambuh, yaitu mah akut. Jadi kalau itu kambuh, saya sesak napas, jadi asam lambung naik ke atas ini, membuat saya sesak napas. Kalau beliau sudah marah sama kami, sama saya, sama Fahri, itu jaminannya cuma satu, pasti kami nggak dikasih makan. Pasti, walaupun kita cuma sekedar menunda perintahnya beliau. Saya bilang perintah, karena bahasa minta tolong atau perintah itu beda ya. Jadi seperti itu. Kalau perintah beliau ditunda aja, dari jaminan kami tidak akan dikasih makan. Misalkan pun kami tetap jalanin apa perintah-perintah beliau ya, ngasih makannya pun semau-maunya, so enaknya dia gitu.
tidak sewajarnya seperti memberikan makan manusia kita. Kami dikasih makan sisa. Kalau mereka punya makanan enaknya diumpetin, mereka berdua aja yang makan. Sedangkan kami dikasih makanan yang gak enak. Seringkali juga itu makanan sisa. Fakta demi Allah, saya berani muhabalah, saya berani diazab sama Allah detik ini pun juga kalau saya berbohong. Jadi seperti itu ya, itulah yang saya bilang. Itulah, kami benar-benar dihancurkan, dimiskinkan, kami dibikin gak bisa bergerak. Sekali lagi saya bilang, harta saya termasuk pakaian saya dihilangkan, keluarga saya dihancurkan, dipecah belah, dibubarkan. Saya khususnya tidak bisa bergerak untuk mencari kerja lagi karena walau alam apa yang terjadi dengan data-data saya, mulai dari rapot TK, ijazah TK sampai sertifikasi kuliah saya hilang. Kemana tahu, termasuk paklaring saya, pengalaman kerja saya yang dulu saya bangga-banggain. Saya pernah jadi ini, pernah jadi itu lenyap begitu aja, nggak tahu kemana, ya kan? Kami setiap harinya sengaja ditekan, kami tertekan, ngebatin. Bahasa beliau tidak pernah halus, tidak pernah lembut, kasar terhadap kami. Nggak pernah lembut, tidak akan pernah lembut, kasar. Mungkin ya itu sengaja dibegituin sama beliau, biar kami tertekan, kami ngebatin, akhirnya kami berpenyakitan. Dan ya sehari-harinya kami hanya dikasarin, dibentak-bentak, kasih makan semaunya, seringkali dikasih bekas atau sisa. Makanya disinilah kami berusaha teriak ke dunia luar, tolong kami, selamatin kami. Kami masih pengen punya masa depan, kami masih ingin menjalankan kehidupan dengan layak, dengan wajar, khususnya untuk masa depan Fahri. Alhamdulillah Fahri sudah dibantu oleh aksi cepat tanggap cabang Bogor, tapi membantunya betul hanya sebatas pendidikannya. Ya, alhamdulillah beliau Fahri akan direncanakan juga nanti untuk kelanjutan sanawiyah akan dibantu ya insya Allah. Tapi bagaimana dengan mental kami selama ini? Kalau kami terus bertahan sini, kami mungkin udah nggak kuat. Walaupun harus tinggal menunggu 4-5 bulan lagi, 6 bulan, nggak kuat. Dengan kondisi yang seperti ini gitu nggak kuat. Jadi itulah makanya kami terus berteriak, penggiat, aduh ini kayak penggiat kemanusiaan. Kami memohon, bantu kami, tolong kami. Kami udah nggak bisa melakukan apapun, bukan karena kami malas. Memang kami ibarat kata kami udah dirantai sama beliau. Kami tidak bisa melakukan apapun. Yang tadi udah saya ceritain, itu. Ya begitu aja. Ya, ini cerita. Jadi mohon jangan ada kesalahpahaman lagi. Saya harapkan itu. Ini saya cerita. Ini hanya sebagian kecil. Mau saya ceritain panjang lebar. Ya sekarang saya podcast begini, saya cerita panjang lebar 2 tahun aja. Sekali lagi 2 tahun aja tidak akan kelar podcast saya. Karena apa? Ini udah berjalan puluhan tahun yang lalu. Anak saya aja yang pertama aja sekarang umurnya udah 24. Dan semua anak saya sudah merasakan betapa pedihnya dari kelakuannya beliau. Bukan hanya itu, orang luar pun aja. Beliau pernah ngangkat anak yatim dan duafa. Ada 2, tapi disia-siain sama beliau, dikembalikan lagi. Yang satu yang anak yatim piatu itu dibuang. Ya, kita kasih nama adik saya itu, adik angkat itu Ratna Siti Fatimah. Itu dibuang sama ibu saya, sama beliau. Maaf. Yang kedua masih ada bapaknya, ibunya udah nggak ada. Yang kedua nih, ya, dan duafa juga. Baru 3 bulan diangkat sama anak saya, sama beliau, dikembalikan lagi ke bapaknya. Dan selama dengan kami, itu anak 2 itu disiksa batin, dibentak-bentak segala macam. Jadi kayak gitu. Demi Allah,
saya siap mubahala atau saya siap diazab detik ini juga sama Allah kalau saya berbohong. Jadi seperti itu ya. Ya pokoknya banyak lah kalau saya ceritakan, ini nggak kelar 2 tahun. Nah, podcast saya ini 2 tahun nggak kelar. Dan untuk penggiat-penggiat sosial, penggiat-penggiat kemanusiaan, saya harapkan tolong kami, selamatkan kami. Kami nggak banyak meminta, cuma 2 hal. Kami butuh tenda biar kami bisa keluar dari sini, dari mereka, memisahkan dari mereka. Kami butuh tenda camping yang untuk ukuran 3-4 orang ya, karena kan buat naruh barang-barangnya Fahri, tas-tasnya, bawa buku-bukunya sama pakaiannya. Jadi yang tenda camping untuk cukup 4 orang. Satu lagi, percayakan kami, berikan kami modal usaha, nggak muluk-muluk, asongan juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa mencari nafkah semampu-mampunya saya, nggak muluk-muluk harus yang bagaimana. Jadi modal usaha cuma buat pedagang asongan juga nggak apa-apa. Itu aja yang kami harapkan. Oke, begitu aja, 21 menit itu aja. Kalau misalkan selebihnya bisa langsung chat WA saya. Misalkan ingin tahu lebih jauh tentang saya, bisa chat WA atau bisa datang langsung, karena di deskripsi, sekali lagi buka deskripsi, itu udah semua saya cantumkan, nomor HP maupun alamat kami numpang sementara di sini. Itu sampai kami ketemu solusi untuk melarikan diri dari lingkungan inilah. Saya dan Fahri udah nggak kuat. Itu aja intinya. Ini bukan sekedar konten, bukan. Saya tidak lagi mau fokus, tidak sedang fokus dengan channel saya, tidak. Tapi ini saya lebih fokus ke memohon pertolongan dan bantuannya seluruh pihak yang memiliki rasa hati nurani. Itu aja. Terima kasih untuk netizen sekalian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.